Hai, halo, ketemu lagi di video pembelajaran bersama Ibu Guru Indri. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang teorema Pitagoras. Apa sih itu teorema Pitagoras ya kan? Nah, jadi dinamakan Pitagoras. Pitagoras ini sebenarnya nama orang ya. Jadi nama orang yang menemukan teorema ini. Oke. Nah, teorema Pitagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ya. Jadi kalau tidak segitiga siku-siku ya nggak boleh gitu kan. Oke. Nah, nih saya punya segitiganya. Ini siku-siku. Oke. Nah, jadi bunyi Pitagoras itu seperti apa bunyi teoremanya ya. Saya sering kali dengar kalau kalian menyebutkan teorema Pitagoras itu bunyinya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Waduh, itu namanya kalian menghafal ya tanpa memahami gitu. Nah, kalau misal kalian bilangnya A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, ketika nanti segitiganya tidak bernama ABC, ya teorema kalian itu yang kalian bilang itu ya tidak berlaku toh, karena namanya bukan ABC gitu. Nah, jadi kita pahami dulu bunyi teorema Pitagoras itu apa. Jadi bunyi dari teorema Pitagoras itu adalah sisi miring ya, sisi miring kuadrat adalah jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Ini dia. Oke. Jadi bunyinya adalah sisi miring kuadrat adalah jumlah kuadrat sisi siku-sikunya gitu kan. Nah, sisi miring itu apa sih gitu? Sisi miring itu adalah sisi yang berhadapan sisi miring itu adalah sisi di hadapan sudut siku-siku gitu ya. Jadi jangan salah kalian. Sisi miring itu adalah sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku. Jadi di mana sudut siku-sikunya, maka itulah sisi miring. Nah, untuk gambar yang ini ya, untuk gambar yang ini, maka sisi miringnya adalah si BC. Tuh ya. Nih, BC adalah sisi miring. Oke, karena dia berada di hadapan sudut siku-siku. Oke, kemudian sisi siku-sikunya yang mana gitu. Sisi siku-siku itu berarti sisi yang membentuk sudut siku-siku. Maka sisi siku-sikunya yang mana? Ini sudut siku-siku, maka sisi siku-sikunya adalah AB ya dan AC. Oke, AB dan AC ya. Di AB kita namakan alas, boleh. AC kita namakan tinggi, boleh. Oke. Jadi alas dan tinggi itu merupakan sisi siku-siku. Nah, maka dari itu untuk segitiga ini, ingat ya sekali lagi, untuk segitiga ini, segitiga ABC ini, ya maka teorema Pitagorasnya apa? Ayo, sisi miring kuadrat berarti apa? BC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat. Berarti kuadratkan dulu baru dijumlah. Oke, jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya siapa? AB kuadrat dan AC kuadrat. Ini untuk segitiga ini gitu. Nah, kalau misalkan saya punya segitiga lain.
Oke, ini segitiga yang kedua. Segitiga PQR. Siku-siku di P. Ya kan? Maka teorema Pitagorasnya apa? Siapa sisi miringnya? Sisi yang ada di hadapan sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini, sisi miringnya adalah RQ. Maka Pitagorasnya apa? Sisi miring kuadrat berarti RQ kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya siapa? PQ kuadrat dan PR kuadrat. Gitu. Ya. Jadi kalau ada yang tanya teorema Pitagoras itu bunyinya apa? Jangan lagi kalian bilang A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat gitu ya. Tapi jawablah bunyi dari teorema Pitagoras adalah sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya gitu. Jadi itu ini berlaku untuk semua segitiga. Oke, kita coba untuk mencari sisi di segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema Pitagoras. Ya, contoh. Ini ada segitiga siku-siku. Oke. Bentar. Oke. Ini siku-siku di sini. Saya kasih nama segitiganya adalah segitiga X, Y, Z. Ya. Dengan dikasih tahu YZ itu 3, kemudian XY itu 2 misalkan. Nah, pertanyaannya adalah berapakah XZ? Gitu. Oke. Nah, kalau seperti ini maka kalian pakailah teorema Pitagoras. Oke, apa bunyi teorema Pitagoras tadi? Kita jawab. Oke, teorema Pitagoras adalah sisi miring kuadrat. Siapa sisi miringnya? Sisi di hadapan siku-siku. Siku-sikunya ini siku-sikunya ini, maka sisi miringnya di hadapannya adalah X, XZ. Berarti XZ kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Berarti YZ kuadrat ditambah X, Y kuadrat. Itu ya. XZ kuadrat berarti karena kita mau nyari XZ jadi biarin aja. YZ-nya adalah 3 kuadrat ditambah XY-nya adalah 2 kuadrat. Oke, maka XZ kuadrat adalah 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. Maka XZ kuadrat adalah 9 tambah 4 13. Oke, maka XZ adalah akar dari 13. Karena akar 13 itu nggak bisa dicari bentuk bulatnya, jadi ya sudah. Maka XZ adalah akar 13. Bisa ya? Oke. Nah, kemudian dari teorema Pitagoras berkembanglah ada yang namanya, supaya kalian tidak ribet nyari seperti ini, berkembanglah namanya triple Pitagoras gitu loh. Nah, jadi triple Pitagoras ini nilainya sudah baku gitu. Jadi kita sambung ke slide kedua. Ya, triple Pitagoras. Namanya triple berarti sudah dapat 3 angka yang merupakan hasil dari teorema Pitagoras gitu kan. Nah, jadi triple Pitagoras ini saya rangkum ada 4 tipe. Oke. Ada 4 tipe. Jadi kita buat ini tipe 1. Kemudian tipe 2.
kemudian tipe 3, dan tipe 4. Oke, ini ya kita mau bagi-bagi. Oke. Nah, untuk tipe 1 ya. Untuk tipe 1 kalian ingat aja angka ini. Berurutan dia 3, 4, 5. Gitu. Untuk tipe 2 kalian ingat dimulai dari 5, 12 dan 13. Untuk tipe 3, 7, 24 dan 25. Dan untuk tipe yang keempat adalah 8, 15, 17. Jadi kalian cukup mengingat ini saja. Yang pertama, jadi ada 4 tipe ya. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, dan 8, 15, 17. Oke, nah kemudian untuk angka lainnya kalian tinggal kalikan aja. Jadi 3, 4, 5 ini kalian kali 2, maka akan mendapatkan hasil berapa? 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Dan 5 kali 2, 10. Maka 6, 8, 10 juga merupakan triple Pythagoras. Ya kan? Kalau kalian kalikan 3, ya tinggal kalikan 3. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. 5 kali 3, 15. Maka 9, 12, 15 ini juga merupakan triple Pythagoras. Dikali 4, 3 kali 4, 12. 4 kali 4, 16. 5 kali 4, 20. Maka ini juga merupakan triple Pythagoras. Sama juga dengan untuk tipe yang kedua. Ya kan, kalau kalian mau nyari turunannya nih, berarti kali 2, 5 kali 2, 10, 12 kali 2, 24, 13 kali 2, 26. Mau dikali 3 lagi boleh. Kali 3, 5 kali 3, 15, 12 kali 3, 36, 13 kali 3, 39. Begitu juga tipe 3. Tipe 3 kali 2 berarti 14, 48, dan 50. Tinggal kalian turunkan aja kalikan gitu loh. Ini juga gitu. Kali 2 berarti 16, 30, dan 34. Bisa? Saya kira ya. Nah, jadi ini adalah tabel untuk triple Pythagoras. Kalian hanya perlu mengingat baris pertama ini saja. Oke, jadi nanti kalau misalkan ada soal nih, ada soal segitiga, ya kan? Segitiga nih gambar. Oke, kemudian dikasih tahu ini segitiga PQR misalkan. Kemudian dibilang PQ 3, PR 4. Oh ya sudah, berarti berdasarkan triple Pythagoras, kalau ada angka 3, ada angka 4, maka sisi miringnya satu lagi adalah angka 5 gitu. Kemudian kalau misalkan ada segitiga lagi, siku-siku, ya kan? Nah, siku-siku sisi miringnya misalkan 20. Terus ini dibuat di sini 12. Maka ini berapa kalau misalkan ini X, ya kan? Nah, kalian lihat triple Pythagoras tuh ada berapa? Kalau ada 20 sisi miringnya, berarti lihat ya sisi miringnya mana? Oh ini 20, 12. Oh berarti satu lagi adalah 16. Gitu. Bisa ya? Oke, nah yang penting kalian jangan lupa bahwa sisi miring itu sama dengan sisi yang paling panjang. Ya. Sisi miring itu sama dengan sisi terpanjang. Jadi jangan salah ya. Oke, berarti di sini 5 ini sisi miring, 10 sisi miring, 15 sisi miring, 20 sisi miring. 13 ini sisi miring, 25 sisi miring, 17 sisi miring. Gitu ya. Nah,
dan sedangkan yang lainnya adalah sisi siku, siku. Oke, nah saya kira itu aja tentang triple Pythagoras dan teorema Pythagoras. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, share, dan subscribe channel YouTube Ibu Indri. Terima kasih sudah menonton. See you, bye-bye.